Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Pagi, kabar hari ini Pak. anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, Pak. Ya, bagus ya. Jadi mengawali pembelajaran hari ini dengan semangat dan kesehatan yang maksimal, maka patut kita mensyukuri itu. Tapi sebelum kita masuk pada proses awal pembukaan pembelajaran, coba berdiri dulu. Oke. Ya, sudah berdiri semua. Coba perhatikan pada diri Anda apakah sudah rapi atau belum. Kalau masih ada yang belum rapi, tolong dirapikan ya. Ya, Oke. sudah, Ya, Pak. Coba perhatikan di sekeliling Anda, apakah masih ada sampah yang berserakan, tolong dipungut, ditempatkan pada tempatnya, biar ruangan kelas kita steril, aman, bersih, agar pembelajaran kita pada hari ini terasa nyaman. Pak Hermansyah di bangku itu di bawahnya itu ada sampah kayak itu. Oh iya, banyak sekali nih Pak. Kayaknya iya. Pak. Tolong ditempatkan pada tempatnya. Pak Kisman yang baru pas saya ini Pak. Iya, Pak Kisman dari tadi, Pak. Buat main-main kertas, Pak. Ya, terima kasih. Oke, sudah ya? Ya. Oke, baiklah. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini agar diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermanfaat untuk kita, maka langkah baiknya kita mengawali dengan doa. Seperti biasa ya, yang membaca doa maka ketua kelas Hermansyah silakan untuk memimpin doa. Ya, Pak Guru mau pimpin dulu. Oke, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sekarang dengan berakhirnya doa tadi, maka Bapak akan mengawali pembelajaran. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang sebelumnya di minggu yang kemarin? Masih, Pak. Masih ingat? Ya, kira-kira kalau sesuai dengan ingatan Anda, apa-apa saja itu yang materi yang kemarin sempat saya sampaikan? Salah satu topik atau submateri saja yang bisa teringat dalam pemikiran Anda. Larangan mendekati zina, Pak. Oh iya, bagus. Larangan mendekati zina. Itu. Terus yang berikut yaitu yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Asmaul Husna. Oke. Dari materi yang kemarin, maka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa manusia banyak kejadian di perilaku tercela yang merugikan diri sendiri atau yang sering terjadi di lingkungan masyarakat? Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Menurut saya Pak, silakan. karena tidak ada keimanan terhadap malaikat. Iya, benar sekali. Jadi itu jawaban yang sangat tepat dengan materi kita pada hari ini, di mana seseorang yang berbuat perilaku tercela yang ada di lingkungan masyarakat, bahwa mana itu dikategorikan bahwa dia belum memiliki keimanan yang kuat terhadap iman kepada malaikat. Jadi itulah pokok materi kita pada hari ini, yang dimana iman kepada malaikat sebagai penguatan diri kita terhadap mewaspadai segala bentuk perilaku tercela di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
dari pemaparan itu, dari penjelasannya itu, maka Bapak akan tampilkan beberapa tampilan PowerPoint ataupun penjelasan ini yang menyangkut tentang materi yang diawali dengan tujuan pembelajaran. Perlu kalian ketahui, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan menentukan Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui IT secara mandiri dan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menelaah makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui IT dengan tepat dan santun. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyimpulkan makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui IT dengan tepat dan santun. Yang keempat, disediakan peralatan komunikasi dengan jaringan internet. Peserta didik akan dapat menunjukkan perilaku hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, waspada, dengan tepat dan percaya diri. Yang berikut, disediakan peralatan komunikasi dengan jaringan internet. Peserta didik akan dapat mempraktekkan perilaku hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, maka dari itu, pertama kali kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Yang pertama, Bapak akan tampilkan sebuah video, di mana video ini yang menggambarkan tentang perilaku iman kepada malaikat. Silakan disimak baik-baik. Seorang pemuda memberanikan diri bertanya kepada beliau. Maaf, Bo, saya lihat teman selalu neteskan gula merah cair ke lantai, itu apa ya, Bo? Sambil tersenyum khas orang desa, si Bo menjawab, oh, itu penglaris, Mas. Penglaris? Penglaris gimana, Bo? Bikin semut datang, iya. Kata pemuda ini, penasaran dan mulai muncul suzon dalam hatinya. Sambil tersenyum, si Bo melanjutkan. Gini loh, Mas, justru saya bagi-bagi rezeki sama semut. Tetes gula merah itu bisa kasih makan buat semut loh, Mas. Jadi semutnya nggak usah susah-susah cari makan, karena saya sudah bantu pakai gula merah itu loh, Mas. Gusti Allah kan sudah ngasih saya rezeki setiap hari, Mas. Tetes gula merah kan nggak banyak dan nggak akan bikin saya miskin. Malah dagangan saya laris loh, Mas. Pemuda ini nanggung-nanggung mulai mengerti apa yang dijelaskan oleh Simbo. Simbo melanjutkan lagi. Jadi, Mas, setiap ada pembeli, saya selalu sedekah dengan setetes gula merah. Ya, buat kita setetes mungkin cuma di ujung lidah aja. Tapi buat semut kan bisa untuk puluhan perut, Mas. Dan itu sudah 20 tahun saya lakukan sejak saya hilang begini loh, Mas. Alhamdulillah, dagangan saya selalu habis. Saya keluar rumah jam 5.30 dan jam 9 biasanya sudah habis. Alhamdulillah, rezekinya nggak putus-putus loh, Mas. Kemarin saya juga habis pulang umroh loh, Mas. Alhamdulillah. Saya lulusan UI, dia yang berkaitan saya umroh. Nah, saya kerja jadi kuli di Pertamina. Ucap Simbo dengan wajah lembunya. Nah, sahabat, inilah salah satu keajaiban sedekah. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita Simbo yang bersedekah kepada semut. Dan itu beliau lakukan setiap hari selama 20 tahun. Jadi, sudah sedekah apa kita hari ini? Ya, baiklah anak-anak. Itulah salah satu bentuk perilaku iman kepada malaikat yang dimana dia menyadari bahwa setiap perbuatannya adalah malaikat yang sedang melihat dia ataupun memantau semua perbuatannya. Oke, daripada itu penampilan video itu, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira jika terlintas sebuah kata dalam pikiran Anda, yaitu malaikat, apa yang akan Anda sebutkan dalam apa yang akan terlintas dalam pikiran Anda, atau apa yang bisa Anda jelaskan menyangkut kata malaikat itu? Oke,
Maka dari itu banyak yang akan terlintas kan. Jadi di dalam lintasan pemikiran Anda itu simpan dulu, karena Bapak akan memberikan gambaran yang dimana topik-topik subtema penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama dalam bentuk PowerPoint ya. Mohon perhatiannya agar supaya sebentar nanti di saat pemaparan yang berikut tidak akan salah dalam memberikan uraian ataupun menelaah dan menentukan makna yang sesuai dengan tujuan tadi. Oke, silakan. Yang berikut Bapak akan tampilkan yaitu tentang ini di sini ada main menu. Main menu itu yang dimaksud dengan yang pertama yaitu ada materi belajar, kemudian peta konsep dan latihan dan tugas. Identitas program itu sudah saya sampaikan tadi yaitu tujuan. Yang berikut pengertian, materi pokok yaitu pengertian, kemudian dasar hukum, manusia dan malaikat, wujud dan tugas, kemudian fungsi. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini jelas pengertian bahwa merupakan rukun iman kedua, iman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya nur yang diberi tugas oleh Allah dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintahnya. Adapun indikator yang dimaksudkan di sini yaitu memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat yang dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-harinya. Oke. Itulah pengertian. Yang berikut dalil nakri atau dasar hukum seperti yang disebutkan dalam garis besar tadi. Dalil nakri di sini yaitu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Oke, di sini Bapak mau bertanya, ada yang bisa membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 285 ini? Insya Allah saya Pak Guru. Oke, bagi yang bisa membaca akan saya berikan sebuah tanda apa ya? Nilai plus. Masya Allah. Plus buat dia yang bisa membaca. Jadi jika ada yang berani atau yang berani, lebih Pak. dari satu bisa. Ada ya? Oke, baik. Jadi Yermansa itu ya yang lebih dulu lebih dulu mengangkat tangan Pak Yermansa. Oke, silakan. Saya berikan kesempatan. Saya coba supaya nilai saya jadi tinggi, Pak. Satu-satu. Semua akan dapat hadiahnya. Oke. Saya dulu Ibu. Saya dulu Felmi. Saya dulu. Oke. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Oke, berikan aplaus untuk Irmansa. Oke, selanjutnya yang perempuan membacakan artinya. Oke, Felmi silakan membacakan artinya. Ya, terima kasih Pak Guru. Terjemahnya adalah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dengan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Iya, terima kasih. Berikan aplaus untuk Felmi. Terima kasih Pak. Oke, jadi itulah dasar hukum dalil nakli iman kepada malaikat Quran surat Al-Baqarah yang sudah dibacakan oleh Yermansa tadi dan juga yang sudah diterjemahkan oleh Felmi. Berikut yaitu tentang nama dan tugas malaikat. Nama dan tugas malaikat sudah disebutkan di dalam Al-Quran.
yaitu ada 10 malaikat beserta dengan tugasnya. Seperti yang ditampilkan di sini ya. Oke, Iya, Pak. lanjut. Kedudukan manusia dan malaikat. Kedudukan manusia malaikat di sini sudah jelas, sudah ditampilkan juga. Sudah ada ya? Ya. Antara manusia dan malaikat terdapat hubungan yang erat. Kedua ciptaan Allah tersebut telah diciptakan Allah sejak dahulu kala. Di samping itu antara manusia dengan malaikat terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua makhluk tersebut adalah sama-sama makhluk Allah. Kemudian sama-sama berkewajiban menyembah kepada Allah. Kemudian sama-sama memiliki akal. Yang berikut, perbedaan antara manusia dan malaikat. Di sini jelas perbedaannya ada 6, di mana yang pertama diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia berjenis kelamin, sedangkan malaikat tidak berjenis kelamin. Manusia memiliki nafsu, malaikat tidak memiliki nafsu. Manusia bisa dilihat, makhluk kasar, malaikat tidak bisa dilihat, atau makhluk halus. Manusia memiliki akal yang bersifat dinamis, sedangkan malaikat memiliki akal yang bersifat statis atau tidak berubah. Manusia tidak terjaga dari dosa, sedangkan malaikat selalu terjaga dari dosa. Oke, itulah perbedaan ya. Lanjut, setelah memahami tentang persamaan dan perbedaan tentang malaikat, maka tibalah kita pada hikmah. Hikmah beriman kepada malaikat yaitu meningkatkan keimanan manusia kepada Allah, mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaannya, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, kemudian mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat, menghindarkan diri manusia dari perbuatan tercela yang akan menurunkan martabat dan derajat dari manusia itu sendiri. Oke, dari sub-sub penting atau pokok materi yang sudah saya jelaskan ini melalui paparan PowerPoint, maka Bapak akan menayangkan sebuah video yang menyangkut sebuah permasalahan yang nantinya akan kalian selesaikan pada LKPD. Sebelum itu, Bapak akan tayangkan video, yaitu simak dan amati video berikut ini. Oke. Unggahan video yang merekam aksi diduga maling yang sedang mengambil 3 buah tabung gas 3 kiloan di sebuah gerobak warung makanan. Dalam video yang diunggah, tampak seorang pria sedang mengangkat beberapa tabung gas yang ada di belakang gerobak warung makanan. Gas-gas tersebut hanya ditutupi oleh sebuah terpal. Setelah mengambil 2 buah tabung gas, pria tersebut kemudian menaruh tabung gas tersebut ke motornya yang terparkir di depan toko. Saat hendak menaruh tabung gas ke motornya, pria ini terlihat menengok-nengok melihat keadaan sekitarnya. Saat itu juga, tampak seorang anak yang sedang berjalan di dekat lokasi kejadian tersebut. Pria tersebut juga membawa gas kosong layaknya pembeli. Tampaknya anak berkaus hijau tersebut tidak mencurigai aksi yang dilakukan oleh pria berjaket ini. Pria yang diduga maling ini pun tampaknya juga tidak menyadari bahwa aksinya ini terekam dalam kamera CCTV yang terpasang di sekitar gerobak yang gasnya dia ambil ini. Melalui penjelasan pengunggah video, diduga kejadian pencurian gas 3 kiloan tersebut terjadi di warung sebelah yang berada di wilayah Bali. Kejadian ini pun sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Saat ini polisi sedang berupaya mengejar pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. CCTV merekam seorang pria yang beraksi memecahkan kaca mobil. TKP di jalan perumahan, di padat penduduk. Terlihat pria berjaket putih abu-abu berdiri dekat mobil. Pria itu mondar-mandir sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kondisi aman, pria berjaket ini mengeluarkan benda dari mulutnya. Dengan sekali hantaman kaca mobil pecah. Pria bermasker itu mengambil tas plastik hitam berisi uang 400 juta rupiah. Pelaku diduga telah mengikuti korban dari bank setelah mengambil uang. Aksi pencurian bisa terjadi kapan dan di mana saja, bahkan di sebuah area yang ramai orang.
Malah aksi pencurian yang terekam di video ini terjadi saat sore hari di tengah banyaknya orang berkerumun. Insiden yang terjadi pada Minggu, tanggal 10 April tahun 2022, sore ini memperlihatkan kedatangan seorang bapak dengan sepeda motor putihnya. Karena akan membeli sesuatu, bapak itu lupa membawa HP-nya yang tertinggal di motor. Bapak itu turun dari motor dan langsung masuk ke toko untuk membeli susu untuk anaknya. Saat itulah si bapak yang mengenakan topi dan masker hitam beraksi secepat kilat mengambil HP yang ditinggal di dashboard sepeda motor di sebelahnya. Usai mengambil HP tersebut, ia sempat memperhatikan sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang menyaksikan perbuatannya. Namun bapak itu tidak menyadari bahwa aksinya di toko tersebut ada CCTV-nya. Seorang anak perempuan mengalami penjamretan kalung emas di Janliman RT 1103, nomor 8, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi pengambilan paksa perhiasan anak kecil tersebut terekam CCTV yang berada di lokasi sekitar tempat kejadian perkara TKP. Ibu dari korban, Ella, menjelaskan anaknya yang bernama Ika, 7, sedang bermain dengan teman sejawatnya. Selalu hati-hati bunda, agar selalu menjaga anak kita agar tidak terjadi seperti yang di video ini sahabat. Karena kejahatan tidak hanya dari niat namun bisa saja dari kesempatan, waspadalah, waspadalah. Sampai jumpa lagi sahabat, jangan lupa bantu like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang memberikan berita-berita unik dan viral. Iya, terima kasih. Itu adalah tampilan video yang ditayangkan yang dimana menggambarkan sebuah perilaku yang tercela atau perilaku-perilaku manusia yang tidak menyadari tentang pentingnya beriman kepada malaikat. Maka dari tayangan video itu, Bapak akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD itu terdapat beberapa gambar yang akan kalian amati. Kemudian di dalam gambar itu, seperti yang dicantumkan dalam tugas ini, maka di dalam gambar itu coba kalian tentukan satu permasalahan yang terdapat di masyarakat terkait iman kepada malaikat melalui IT atau HP Android Anda. Yang kedua, coba Anda lanjutkan untuk membahas dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari iman kepada malaikat melalui IT, HP Android Anda. Secara kontekstual ya. Silakan Anda uraikan dan diskusikan dengan teman kelompok Anda. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dengan catatan, pembagian kelompok sesuai dengan minggu yang kemarin. Bapak tidak akan merubah itu karena sesuai dengan kontrak pembelajaran kita, maka kelompok itu yang akan selalu dipakai. Maka dari itu, kelompok 1 tetap diketuai oleh Irmansyah dan kelompok 2 tetap diketuai oleh Ibu Helmi dan kelompok 3 diketuai oleh Ibu Herlina. Oke. Jadi silakan dikerjakan, saya berikan waktu sebanyak 20 menit sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi silakan kerjakan, Bapak tunggu. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah siap untuk presentasi? Adik-adik sekalian, sudah ya? Ada yang terkendala? Ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan dengan Bapak? Oke, sudah ya, sudah selesai, sudah siap untuk presentasi. Jadi untuk presentasi pada awalnya seperti biasa, angka yang di awal itu yang lebih dulu, dan merekalah yang paling di awal untuk pertama, bukan berarti nilai tertinggi, tapi di awal untuk presentasi. Oke, silakan untuk kelompok 1. Irmansyah? Ya, Pak. Ya, oke, silakan. Kira-kira dari tayangan video itu apa yang sudah kalian diskusikan? Kalian sebuah permasalahan? Secara singkat saja, Irmansyah. Di sini kami alhamdulillah sudah melakukan diskusi, Pak. Yang jadi permasalahan kami dan butuh jawaban dari Bapak, apakah manusia itu bisa seperti malaikat? Itu saja diskusi yang kami
yang ada sama kami, Pak. Terima kasih. Oh, jadi sesuai dengan pemaparan dari kelompok 1, maka secara singkat, secara garis besar dia sudah memaparkan bagaimana contoh kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oke, silakan dari kelompok lain yang bisa menjawab, memberikan pertanyaan. Saya Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Tadi teman saya Hirmansah mengatakan bahwa apakah malaikat itu bisa kalau menurut saya, Pak, malaikat itu, Pak, selamanya patuh kepada Allah, Pak, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian kalau manusia itu biasanya tidak patuh. Karena apa? Dibekali dengan nafsu. Nafsu ingin memiliki, ingin semua, Pak. Seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi dari pemaparan dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, maka dari itu Bapak sudah bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham tentang materi yang sudah Bapak berikan sesuai dengan LKPD yang ada. Maka dari semua diskusi yang sudah kalian lakukan, ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Ada? Oke, baiklah anak-anak, sudah disimpulkan? Bisa disimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Dari kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kita harus beriman kepada malaikat, kita harus takut dengan akan azab-azab Allah yang akan datang kepada kita. Jangan mencari, jangan mengambil yang bukan hak milik orang lain. Ya, jadi harus tahu batas-batasan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi dari kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kita, maka itu sudah menggarisbawahi untuk kesimpulan materi kita pada hari ini. Maka dari itu materi untuk hari ini materi hari ini sudah selesai. Tapi sebelum menyelesaikan materi pada hari ini, maka silahkan kalian mengerjakan refleksi yang ada dalam LKPD yang sudah Bapak berikan. Setelah mengerjakan refleksi yang sudah Bapak berikan, ataupun dalam bentuk soal yang harus kalian isi dalam bentuk centang, maka jika selesai sudah mengerjakan itu, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Oke, silakan kerjakan. Bapak berikan waktu 5 menit. Oke, ya, sudah ya? Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Jadi, Bapak bisa simpulkan dari hasil observasi Bapak tentang materi yang sudah kalian kerjakan dari hasil refleksi ini, ternyata semuanya sudah paham dengan materi hari ini. Berikan aplaus untuk pertemuan hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Jadi, tetap bersemangat ya, karena minggu depan kita akan membahas tentang materi, tentang bagaimana kita mengetahui tentang hikmah penerapan hubungan perilaku malaikat selalu bersamaku. Oke, demikian pertemuan kali ini. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, jadi satu pesan lagi dari Bapak ya, minggu depan kalian harus bisa membaca-baca, mencari-cari materi tentang hubungan hikmah perilaku kepada malaikat bersama hubungan perilaku iman kepada malaikat, di mana malaikat selalu bersama kita. Jadi sedikitnya bisa kalian cari dalam internet ataupun dalam HP Android kalian, sehingga bisa dibawa nanti pada pertemuan berikut. Demikian hari ini. Ya, dan untuk melengkapi pertemuan kita hari ini, maka seperti biasa ya, Ketua Kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dipersilakan untuk Ketua Kelas, Hirmansah, silakan. Terima kasih Pak. Kita selesai pembelajaran pada hari, kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.